semuanya. Saya harap seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Malaysia yang menonton video saya harap selalu diberikan kesehatan jasmani, diberikan kesehatan rohani oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video reaction kali ini dari channelnya Indonesia Raya ini dengan judul "Ini Penyebab Orang Malaysia Ini Selalu Gelisah". Ini menarik sekali. Ini kenapa orang Malaysia ini memang di akhir-akhir ini memang mulai gelisah, karena bahasa Melayu sendiri pun diperkirakan akan punah dari Malaysia. Oke, langsung saja kita ke video ini dari channelnya Indonesia Raya ya, dengan judul "Ini Penyebab Orang Malaysia Selalu Gelisah". Seberapa maju pun ekonomi, boleh jadi kegelisahan akan terus membayangi orang Malaysia. Benar sekali. Nyatanya, pembahasan soal kebangsaan yang berulang setiap tahun. Diskusi memartabatkan bahasa Melayu dilakukan hampir setiap waktu. Yang paling tampak resah adalah kaum Melayu Malaysia. Mungkin kaum milenial tidak terlalu peduli, tapi orang-orang tua tentu gundah. Jelas sekali, hal itu berkaitan dengan nasib kaum Melayu. Dan nasionalisme pun belum tuntas walau Malaysia merdeka. Nasionalisme Malaysia saat ini belum tuntas sampai saat ini. Merdeka! 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 Tunku Abdul Rahman boleh saja meneriakkan merdeka sampai 7 kali. Tapi pernyataan merdeka tahun 1957 itu sebetulnya menunjukkan kegagalan nasionalisme di Malaysia. Benar sekali. Mereka gagal mewujudkan semangat nasionalisme menjadi sebuah negara bangsa. Dan kegagalan itu harus diratapi hingga saat ini. Sebuah negara bangsa mensyaratkan satu bangsa yang bersatu. Ini tidak wujud. Negara bangsa juga mengharuskan adanya persamaan hak. Hal ini juga gagal. Jadi dua hal yang sangat penting itu tidak terwujud. Dengan kata lain, nasionalisme seperti yang dipikirkan oleh Datuk On Jaafar masih berupa impian. Satu bangsa bersatu, kuat, dan tegap belum wujud. Berikut ini pemikiran beliau seperti disampaikan Cikgu. Kita akan lihat kepada Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar menyatakan kita hendaklah menzahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan kuat. Boleh berdiri di tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa yang lain yang tegap dan bersatu. Jadi itu dinyatakan oleh Datuk On Jaafar. Kegagalan nasionalisme Malaysia itu disebabkan dua hal. Pertama, tidak adanya persatuan dan keberanian untuk melawan penjajah Inggris. Kedua, orang-orang Malaya saat itu juga tidak berani melawan raja-raja Melayu. Padahal, raja-raja Melayu jelas berlindung dan bersekongkol dengan penjajah. Selama penjajahan pun, para raja Melayu seolah bekerja sama dengan Inggris. Jangan heran bila ada sultan yang berpesta pora dengan bule selama penjajahan. Perilaku sultan itu sulit dipahami. Yang juga mengherankan, rakyat Malaya membiarkan saja. Dari sudut perjuangan nasionalisme, tatanan feodal kerajaan dan penjajahan seharusnya merupakan penghalang. Keduanya adalah tembok yang harus dirobohkan. Tapi nasionalisme itu meredup di Malaya karena penduduk pun dengan gembira menyambut Inggris pada tahun 1945. Padahal, sebelumnya Inggris telah menjajah dan menindas penduduk Malaya beratus tahun lamanya. Okey, ini kita dapat lihat adalah gambar yang menunjukkan bahawa rakyat begitu teruja dengan kedatangan tentera British. Rakyat begitu teruja dengan kedatangan tentera British. Dia teruja sebab apa? Tentera British ini dikatakan boleh memulihkan keadaan tanah Melayu. Itulah yang membedakan dengan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme tak cuma gagasan, cakap-cakap atau perundingan. Benar sekali. Tapi disertai pertempuran, pemberontakan, dan perang. Makanya, revolusi namanya. Bukan kita yang mengatakan, tapi sejarawan Barat.
Para pemuda dari seluruh Indonesia pun mengambil peran utama dalam revolusi itu. Benar sekali ya. Perubahan yang terjadi luar biasa. Tatanan lama, tatanan feodal dan tatanan kolonial benar-benar dijungkir balikan. Lalu, diganti dengan tatanan yang baru sama sekali. Itu sebabnya raja-raja yang masih ada di Indonesia hanya raja yang pro-republik. Tak ada tempat bagi raja penjilat penjajah. Benar sekali, tak ada Bahkan tempat pemberontakan pernah terjadi di menjadi Solo raja yang dan menjadi sekitarnya. penjilat penjajah. Ini menyebabkan habisnya kekuasaan Kesultanan Surakarta. Intinya, tatanan feodal dan tatanan kolonial pun hancur. Tidak ada pula perbedaan golongan dalam masyarakat. Benar sekali ya, Semua bahwa memiliki Indonesia ini persamaan hak dan beragam kewajiban. suku bangsa, tapi Jadi, sangat nasionalisme menghormati, saling Indonesia menghormati. menyangkut banyak aspek. Di antaranya kesatuan bangsa, bahasa, politik, dan ideologi. Dalam nasionalisme itu juga ada kebebasan berbicara dan berkumpul. Benar sekali ya. Nasionalisme Indonesia pun mengandung persamaan hak dan kewajiban. Dalam nasionalisme pula, bangsa Indonesia punya identitas dan rasa bangga. Jangan lupa, dengan nasionalisme itu, kami pun berupaya mewujudkan cita-cita bersama. Lain halnya dengan Malaysia, gagalnya membentuk satu bangsa, maka kaum Melayu Malaysia menciptakan ideologi sendiri. Setidaknya, ideologi Melayu Malaysia itu bertumpu pada sejumlah hal, yakni dipeliharanya kekuasaan raja-raja Melayu, Benar sekali, sampai saat ini pun Keistimewaan raja-raja kaum di sana Melayu. masih banyak ya. adat, budaya dan bahasa Melayu, serta agama Islam. Ini bukan zaman ideologi. Ideologi dulu dah berlepas. Sekarang ideologi Islam, part and parcel. Islam itu adalah kita kata ada elemen-elemen atau unsur-unsur yang membuat sebuah rumah negara kita. Betul? Malaysia. Aku letak Melayu tu bakanya, pertama sekali Melayu tu mesti agama Islam. Tahu? Lepas tu ada istiadat Melayu, lepas tu bahasa Melayu. So maknanya apa? Maknanya semua orang Melayu adalah agama Islam. Kegagalan membentuk satu bangsa tampaknya membuat kaum Melayu Malaysia terus-menerus gelisah. Mereka harus terus bersaing dengan kaum Cina dan India. Benar sekali, dia harus Secara bersaing dengan ideologi pun Cina dan bimbang India dan yang ada di resah. sana. Makanya muncul ilusi yang aneh seperti alam Melayu. Ini kan mengais-ngais nasionalisme di luar wilayah negaranya. Dan mereka amat panik ketika bahasa Melayu akan punah. Semua kegelisahan ini terjadi karena proses nasionalisme yang tak tuntas atau bahkan gagal. Benar sekali teman-teman, dari judulnya Indonesia Raya dengan judul ini penyebab orang Malaysia selalu gelisah. Memang proses nasionalisme Malaysia ini saya kira memang kurang kurang tidak seperti di Indonesia. Nah, proses nasionalisme di Indonesia ini dulu disertai perang, disertai pemberontakan seperti itu. Sedangkan di Malaysia ini seperti merdeka ini, di Malaysia ini merdeka ini dia adalah hadiah dari Raja Inggris, dari kerajaan Inggris ya. Jadi berbeda dengan Indonesia, kita ini dijajah hampir 350 tahun sehingga menjadi negara yang sangat sampai saat ini sangat orang Indonesia ini sangat cinta tanah air dan sangat memiliki jiwa yang patriotik seperti itu. Dan berbeda dengan Malaysia ya, Malaysia ini orang Melayu sendiri ini banyak sekali, tapi di sana ini dia harus bersaing dengan orang Cina, dengan orang India, karena di sana ini banyak sekali orang Cina, orang India, dan yang orang yang kaya di Malaysia ini orang Cina, orang India di sana karena kaya. Karena saya 3 tahun di sana, jadi saya tahu orang Malaysia ini, tahu bener ya, tahu banget tentang Malaysia. Jadi penduduk Malaysia ini kalau saya perkirakan nanti akan dikalahkan oleh penduduk Cina yang ada di Malaysia. Di sana itu banyak sekali orang Cina dan orang India yang mendiami wilayah Malaysia. Sekali lagi, siapapun yang menonton video saya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar saya semangat lagi untuk buat video seperti ini. Dan sebelum saya akhiri, saya pesan untuk seluruh rakyat Indonesia ini jaga persatuan kesatuan NKRI dan harga mati. Kalau tanah lupa share NKRI akan tetap berjalan sampai di jalan. Sekian
sekian video reaction kali ini. Jumpa lagi di video reaction berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.